Pernah nggak kamu bertanya, bagaimana sebuah negara bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, hingga rumah sakit? Atau bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat? Bahkan menggaji jutaan pegawai negeri setiap bulannya, semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah sistem yang terencana dengan baik, yang disebut sebagai sistem penganggaran sektor publik. Di Indonesia, sistem ini dikenal melalui dua instrumen utama, yaitu APBN dan APBD. Melalui sistem ini, pemerintah mengatur dari mana sumber pendapatan diperoleh, dan bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat. Sedangkan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang disusun oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Jika disederhanakan, APBN mengatur keuangan di tingkat nasional, sementara APBD mengatur keuangan di tingkat daerah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. APBN ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama DPR, sedangkan APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Sistem penganggaran tidak hanya berfungsi sebagai catatan keuangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Pertama, fungsi alokasi, yaitu untuk menentukan bagaimana sumber daya digunakan, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kedua, fungsi distribusi, yaitu untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui bantuan sosial dan subsidi. Ketiga, fungsi stabilisasi, yang bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi dan mengurangi pengangguran. Keempat, fungsi perencanaan. Anggaran menjadi pedoman dalam menjalankan program pemerintah. Kelima, fungsi pengawasan, agar penggunaan anggaran tetap sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Pendapatan negara dalam APBN berasal dari beberapa sumber utama. Yang pertama adalah pajak. Ini merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Misalnya dari hasil pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang, serta layanan yang diberikan pemerintah. Yang ketiga adalah hibah, yaitu bantuan dari negara lain atau lembaga internasional. Sementara itu, dalam APBD terdapat sumber pendapatan tambahan, seperti pendapatan asli daerah, yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Kemudian dana transfer dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, serta pendapatan lain yang sah. Dengan kata lain, uang negara sebagian besar berasal dari masyarakat, dan nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Kelima, fungsi pengawasan, agar penggunaan anggaran tetap sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Setelah pendapatan diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan pengeluaran atau belanja. Belanja negara dan daerah dibagi menjadi beberapa jenis. Belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur negara. Belanja barang dan jasa digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Belanja bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta subsidi yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar harga kebutuhan tertentu tetap terjangkau. Semua pengeluaran ini harus direncanakan dengan baik, agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Penyusunan anggaran merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Tahap pertama adalah perencanaan. Pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun program kerja. Tahap kedua adalah penyusunan rancangan anggaran yang berisi rencana pendapatan dan belanja. Tahap ketiga adalah pembahasan. Rancangan tersebut dibahas bersama DPR untuk APBN dan DPRD untuk APBD. Tahap keempat adalah penetapan.
Setelah disetujui, anggaran ditetapkan menjadi undang-undang atau peraturan daerah. Tahap kelima adalah pelaksanaan. Anggaran mulai digunakan oleh instansi pemerintah sesuai rencana. Tahap terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Untuk memastikan anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel. Jika terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan korektif, bahkan sanksi hukum. Dalam pengelolaannya, anggaran harus mengikuti prinsip-prinsip penting. Transparansi, artinya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran. Akuntabilitas, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi, anggaran harus digunakan secara hemat dan tidak boros. Efektivitas, penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang maksimal. Partisipatif, masyarakat juga dapat ikut memberikan masukan dalam proses penganggaran. Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan anggaran menjadi lebih baik dan terpercaya. Siswa juga memiliki peran dalam mendukung sistem penganggaran publik. Sebagai pelajar yang sadar pajak, siswa dapat mulai memahami pentingnya pajak sejak dini sebagai sumber pembangunan negara. Sebagai generasi penerus, siswa perlu memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Sebagai penyebar informasi, siswa dapat membagikan pengetahuan kepada teman dan keluarga mengenai pentingnya anggaran publik. Sebagai pengguna fasilitas pendidikan, siswa turut merasakan manfaat langsung dari anggaran seperti sekolah negeri, buku, dan bantuan pendidikan. Sebagai relawan atau penggerak sosial, mahasiswa dapat terlibat langsung dalam program-program yang didanai anggaran pemerintah. Mahasiswa memiliki peran yang lebih kritis dan strategis dalam sistem penganggaran. Sebagai agen kontrol sosial, mahasiswa dapat mengawasi kebijakan pemerintah termasuk penggunaan anggaran publik. Sebagai akademisi, mahasiswa dapat melakukan penelitian dan kajian terkait efektivitas penggunaan APBN dan APBD. Sebagai penyampai aspirasi, mahasiswa dapat menyuarakan kepentingan masyarakat melalui diskusi, forum, maupun aksi yang konstruktif. Sebagai inovator, mahasiswa dapat memberikan ide dan solusi dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai relawan atau penggerak sosial, mahasiswa dapat terlibat langsung dalam program-program yang didanai anggaran pemerintah. Sebagai pembayar pajak, masyarakat menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Sebagai pengawas, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi. Sebagai partisipan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kritik kepada pemerintah melalui berbagai forum seperti Musrenbang. Sebagai pengguna layanan publik, masyarakat secara langsung merasakan manfaat dari anggaran, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk menciptakan sistem anggaran yang adil, transparan, dan tepat sasaran. Sebagai kesimpulan, APBN dan APBD merupakan instrumen utama dalam sistem penganggaran sektor publik. Melalui sistem ini, pemerintah dapat merencanakan dan menjalankan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat umum, siswa, maupun mahasiswa. Semuanya memiliki peran penting dalam mendukung sistem ini. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi, mulai dari memahami, mendukung, hingga mengawasi penggunaan anggaran. Karena pada akhirnya, anggaran negara adalah milik kita bersama, dan digunakan untuk kepentingan bersama.